dekat dengan tempat infusnya. Kalau enggak dia masih keleleran di bawah gitu, nanti kita susah ya. Jadi pasien dia ditaruh ke atas gini, dinaikkan, kita kunci ya. Terus satu lagi yang tidak boleh dilakukan adalah ini keleleran sampai menyentuh tempat-tempat yang tidak steril. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Ini misalkan di dalam muka gitu, terus ini kalian ini nyentuh ini atau pokoknya dia intinya keleleran kemana-mana dan beresiko menyentuh barang-barang yang non steril. Jadi ini kan harus benar-benar dijaga kebersihannya, sterilitasnya. Nah sekarang kita siapkan, berarti kita pasang. Biasanya gini, kita gantung di sini ya, gantung gitu. Pas kita pasang, ini kita masukkan di sini. Biasanya kalau masih baru ya, ini masih tersegel, masih baru. Kalau masih baru, ya ini kita bisa buka aja. Terus kita masukkan langsung. Tapi kalau misalkan dia sudah pernah dipakai, terus tadi kasus transfusi misalnya ya, terus dilepas dulu kan, nanti habis transfusi kan dipasang lagi. Itu kita boleh pakai alkohol swab di ini. Kalau ini masih baru, bisa kita masukkan ya. Coblos aja. Kalau nyoblos, bagusnya ngadep ke sana biar enggak. Oke, masukkan semuanya. Ya. Kemudian kita ngadep ke kita, jangan lupa ngadep ke kita. Digantung. Kemudian jangan cuman misalnya ditutup ini si banyak yang terekspos, jadi masukkan aja. Ya. Kemudian ini kita isi tabungnya, tinggal pencet aja. Iya, tinggal pencet aja dek, tinggal dipencet. Nah ini pencet, nanti dia akan keluar. Ya, terus diisinya jangan penuh-penuh karena nanti kita akan melihat ini tetesannya. Jadi kita harus memonitor tetesannya. Diisi segini, jangan lebih dari setengah. Ya, jangan lebih dari setengah. Nah, setelah itu, oh ya tadi harus siapkan bengkok juga ya. Ini kita harus mengecek alirannya dulu. Setelah dipasang begini, kita cek alirannya. Nah, inilah saat-saat yang penting kita harus memperhatikan tadi, jangan sampai ini kita lupa ini nyentuh macam-macam ya. Tinggal kita longgarkan ya. Kita longgarkan, kemudian kita lihat alirannya. Nah, ya. Oke, alirannya berarti lancar kan ya. Ada juga yang diputar ke atas. Ya, diputar ke atas. Terus kalau kayak gini, nanti alirannya sesat. Bukan dong. Ada yang dia memang benar-benar sangat strict supaya nggak dibuka-buka biar nggak ini. Ada yang mungkin dia mengalirkan masih posisinya seperti ini. Kalau saya sih, iya kalau saya mending dibuka. Yang penting pokoknya kita make sure. Ya karena dia kan nanti jadi. Ini yang saya nggak suka. Asalkan kita benar-benar menjaga kebersihannya. Asalkan ya kalian pokoknya yang penting ini benar-benar dijaga, jangan ini nempel-nempel segala macem. Kita alirkan gini, habis itu langsung kita tutup lagi. Jangan lupa tutup lagi, tangan jangan sampai nyentuh-nyentuh, terus kita gantung di sini. Ya. Terus apa yang harus diperhatikan? Ini kan tadi alirannya udah oke ya. Jangan sampai ada gelembung udara di sini, bubble ya. Karena itu satu dia juga bisa mempengaruhi aliran cairan infusnya. Kedua kalau dia ikut masuk ke pembuluh darah kan bahaya ya.
Nanti bisa ada embolik udara masuk ke kita, ini bukan mengobati malah membunuh. Kalau ada gelembungnya di solusi. Kalau ada gelembungnya ya, kalau misal belum dipasang bisa dialirkan, kan nanti dia ikut mengalir ya. Kalau dia memang sudah terpasang, itu kadang kita sentil ini tek gitu, nanti dia akan masuk di sini terus akan terkumpul di sini. Kadang-kadang kejadian gitu. Sendiri. Ya, ini kalau kita kadang ada yang suka mampet gitu, kalau pas jaga mbak kok pas kayak gitu kan, nanti infusnya manjat gitu, ternyata ada ininya ya, gitu di sini sekitar sentil gitu kan, nanti gelombang udara itu dia lama-lama akan naik ke sini, terus naik ke sini. Kalau udah kayak gitu, insya Allah udah. Oke, setelah mempersiapkan cairan infus, apa yang dilakukan? Cuci tangan. Cuci tangan membendung lengan penderita. Oke, cuci tangan ya. Sudah cuci tangan, lalu kita pakaikan tourniquet di proksimal dari yang akan kita. Tadi kita belum memutuskan ya mau pasang di mana ya. Metakarpal. Apa namanya? Cuman ini nggak ada darahnya. Terus nggak apa-apa lah ya. Besok kita pas responsi, mudah-mudahan dapat yang bagus. Amin. Tadi di awal kita menentukan venanya dulu kalau nggak salah, ingat ya. Oke. Atau setelah ini ya, saya lupa menentukan venanya itu. Di awal, Dok. Sekarang, di awal. Dok. Sekarang. Di awal. Tadi di awal. Kembali dua kali. Oh, di Oh, awal. iya toh. Tadi Di awal. menentukan. Harusnya terus ada yang di ini awal. di- Nah, berarti tadi yang baca checklist rada-rada kurang minum air. Tadi udah. Udah ya, oh saya nggak- Kita belum memutuskan. Berarti saya yang nggak dengar. Oke ya. Kayaknya yang Belum ini fix. malah jelas di sini ya. Kita pasang di sini aja. Coba ya. Kalau yang manekin kemarin itu malah yang metakarpal basalnya jelas, tapi ini nggak terlalu jelas. Oke, kita pasang. Habis cuci tangan kita pasang. Apa ya? Nih, ya, udah kencang. Lalu setelah itu kita, kalau tidak salah checklistnya adalah mengidentifikasi ulang. Iya. Ya, jadi dengan cara meraba ya, kita lihat oke ini. Kalau sudah dibendung gini biasanya dia akan lebih jelas. Terus kalau pasang infus sering ada yang pernah pasang infus? Pernah. Genggam bu, gitu kan? Nah disuruh gini nih. Kalau kalian menggenggam gini, nanti kan biasanya lebih jelas venanya, ya. Terus nanti genggam, ya kan? Itu kan dia lagi kencang. Terus tambah dengan tourniquet, nanti dia lebih jelas lagi nih kelihatan, ya. Oke, sudah kita identifikasi. Terus kita pakai sarung tangan, ya. Setelah pakai sarung tangan, Insersi jarum. insersi Dalam jarum. vena. Ini kalau nanti mau pakai yang baru silakan ya. Tapi ini saya tak pakai yang lama aja nggak apa-apa. Insersi jarum. Ingat, bevel menghadap ke atas, ya. Kalau kalian pasang di misalnya di metakarpal dorsal, ada baiknya mungkin kalian juga membuat perkiraan ya, misalnya oh ini persendiannya di sini, kalian mau pasang di sini gitu kan, misalnya venanya di sini. Bisa juga kalian perkirakan sebelum menusuk kulitnya, ini kira-kira ujungnya ini nanti dia nggak deket-deket dengan persendian ya, jadi ini sendi di sini, misalkan ada vena di sini, kalian jangan masangnya begini, misalnya nusuknya di sini, padahal ini nanti panjangnya ujungnya ini pas di persendian, ya. Berarti kalian agak ke bawah dikit lah. Jadi supaya kateter IV-nya itu dia ujungnya itu nggak terlalu dekat dengan persendiannya, ya, masih di bawah persendiannya. Oke, ini karena kita di sini, ya. Oke, nah ini ujung bevel menghadap ke atas, jadi yang runcing di bawah ya. Terus megangnya gini. Kemudian kita pertama insersikan ya, ini segini ya misalnya ya, ini belum tentu berhasil nanti karena tidak ada darahnya, tapi intinya begitu. Jadi kita masukkan pertama berapa sentimeter, berapa degrees, 30 sampai 40 ya. Jadi pertama cukup kita insersikan 30 sampai 40 ya. Nah begitu sudah tidak terlalu tajam, entah sudah berapa kali. Jangan masuk dulu semua, tapi kita yang penting kalian bisa merasakan bahwa itu masuk pembuluh darah. Taunya gimana?
begitu masuk dikit gitu kita tarik sedikit stiletnya. Nah kalau ada darahnya, nah itu nanti akan kelihatan darahnya keluar merah di sini. Ya, ini terus terang saja tidak akan kelihatan, tapi jadi begitu masuk gini, ya masuk sedikit, tarik stilet. Nah di sini nanti akan kelihatan darah keluar. Kan ini kan kateter vena kan putih bening ya tadi. Jadi kalau ada darah itu keluar merah dia akan kelihatan. Oke, terus kalian udah oke, darahnya keluar merah, kita ratakan, flatkan apa? Flatkan, luruskan, datarkan, Iya. datarkan. Nah kemudian kita dorong menyusuri pembuluh darahnya ya. wow, Jadi kita kenapa didatarkan? Oh kalian ini nanti nembus sampai sana. Jadi ini kan kita datarkan, kita menyusuri pembuluh darahnya ya, menyusuri pembuluh darahnya. Jadi kira-kira separuh gitu sambil ditarik ya, masuk. Kemudian kita teruskan. Ya. Jadi biasanya kita susuri, tadi kita masuk. Jadi tadi kan masuk dikit ya. Kemudian kalian datarkan, kalian masukkan pelan-pelan menyusuri ini. Bisa tarik sedikit. Terus nanti dapat setengah, kurang lebihnya setengah ya. Kita tarik lagi. Jangan ditarik semua tapi terus kita sisanya kita masukkan sampai habis, baru nanti kita tarik. Nah pada saat ini ditarik ini kalau pembuluh darah beneran kan dia akan keluar darahnya. Iya. Nah tangan kalian harus mencet di sini, dipencet ya toh. Terus setelah itu apa checklist selanjutnya disambungkan dulu atau dilepas dulu. Dilepas dulu ya. Ini biar apa namanya logikanya ya. Kalau di sini masih tekan kenceng gitu kan dia makin ngocornya lebih ini kan ya. Jadi ditarik ini biar nggak keluar darahnya, kita tekan ini dilepaskan biar pembuluh darahnya enggak. Ini baru kita sambungkan. Nah kita sambungkan. Tadi saya menyentuh itunya itu tidak betul ya. Kita sambungkan ya. Nah sudah nyambung begini, terus kita lihat apakah dia netes atau enggak. Longgarkan untuk melihat ya menetes atau enggak. Kemungkinan besar tidak akan menetes karena tidak ternyata menetes. Oke, jadi ini udah netes. Berarti kalau ini netes kalian bisa confident ini yakin oke ini masuk pembuluh darah beneran nih. Karena kadang ya kan kalau ada pembuluh darah di sini kan dia saluran ya, dia pipa. Kalau ada air masuk, ada salurannya ya dia akan netes. Tapi kalau mampet dia bukan pembuluh darah berarti dia tidak akan netes ya toh. Oke, sekarang sudah netes tapi bocor. Menakinnya nggak kuat, kebanyakan cairan. Ini pembuluh darahnya sudah bocor. Oke, intinya kita sudah netes, sudah masuk pembuluh darah. Nah, berarti sekarang apa yang harus dilakukan? Fiksasi pangkal jarum. Fiksasi pangkal jarum ya. Ini kita bisa pakai Epafix. Bisa pakai Epafix ya. Tadi belum disiapkan. Itu nanti buat fiksasi ini ya kadang tuh ada Epafix kadang enggak deh. Jadi kalau pada kasus dulu itu saya memang pakainya cuman ini apa namanya plester aja. Itu kita pakai ini kapas ya kasa apa tapi kecil aja, kasa kecil gini kita potong kecil. Nggak usah itu sih, cuman ini kalau sekarang kan udah pasang infus itu
sudah ada yang sudah pasang impus mungkin tahu. Ada yang apa sih? Tempelan yang khusus yang dia langsung di plester di sini tuh loh, ya kan? Tahu kan ya? Nah, ini anggap aja kita di pedalaman. ini biasanya ini praktek jadul ini. Ini praktek jadul. Bisa gini atau cukup dikasih kasa steril ya, tapi yang steril gitu. Dipasang di sini ujungnya. Terus kita plester ya. Pakai ini Z gitu. Kalau punya Ipafix ya boleh pakai Ipafix. Kalau ada bedanya pilih yang mana dok? Ya, apanya? Kalau yang ini enggak deh, kalau Ipafix kan memang untuk wound ya. Apa? Sebelum pakai handphone. Menyiapkan ini gimana dok? Soalnya Menyiapkan apa nih? Kan harus dibuka. harus Oh, ini kalau saya kemarin tipsnya itu pada saat awal itu agak pada saat persiapan awal itu agak diginiin sedikit, dibuka sedikit gitu. Jadi nanti seringnya kalau pas pakai handscoon tuh kelamaan gini. Iya. Nah pas ini agak dikit gitu, jadi pas sudah pakai plester ini kalian langsung bisa Z gitu. Tapi itu kalau pas digunting nggak steril nggak apa-apa dok? Yang mana? Yang ini Ipafix. Tadi kan persiapannya belum cuci tangan. Gak apa-apa, Nggak apa-apa. kan di pinggir-pinggirnya. Jadi ini nanti kan biasanya kan yang tengah yang di ini, ya. Jadi ujungnya difiksasi, udah aman ya, dia nggak akan lari kemana-mana. Terus setelah itu kita akan apa? Ini selanjutnya mengatur. Membuang sampah. Enggak lah. Oh, Belum selesai. mengatur kecepatannya ya. Jadi setelah ini kan insya Allah sudah aman ya, karena sudah difiksasi di sini di plester. Baru kita pakai baru kita atur kecepatannya. Jadi misalkan 20 tetes per menit, misal ya. Nah ini berarti kita usahakan supaya berarti kalau 20 tetes per menit itu satu tetesan dengan satu tetesan berikutnya kurang lebih 3 detik ya. Jadi ini kalian bawa jam tangan mungkin atau stopwatch atau timer, begitu dia netes gini, nah itu dia harus netes lagi setelah 3 menit. Nah, jadi 3 detik. 3 detik. Tuh 23, 1, 2, 3. Nah, itu Tuh 2, 3. Pas. ya itu nanti kalian mengatur sendiri sambil bawa ini ya. Oke, nah setelah itu barulah kita fiksasi ininya. 2, 3. Jadi ini biasanya pakai plaster gini ya. Bentuknya dibikin kayak dimasukkan ke sini. Kuku. Terus dibentuk begini. Cantik. Ya. Kayak pita. Estetik nomor 1. kok bisa gitu? Oh, Diputar. Terus habis itu kita putar lagi. Nah ini kita plaster di sini boleh. Ya. Terus satu lagi ini harus kita tekuk, lalu kita plaster lagi di sini ya. Jadi ini dia biar nggak kita tarik nanti bisa mempengaruhi alirannya. Ini bocor jadinya mau lepas. Oke, sekarang sudah terfiksasi ya. Kenapa tadi kita tidak fiksasi dulu terus baru dicek alirannya? Masih ingat kan? Tadi begitu masuk saya buka, saya masukkan, saya sambungkan. Terus apa yang saya lakukan? Saya melihat dia netes atau enggak. Bukannya saya, ini udah terpasang langsung tempel-tempel ya. Jadi
Ya kalau berhasil. Ada kalanya itu nggak berhasil. Ya. Jadi begitu ini masuk kita sambungkan, cek dulu nih, netes nggak, beneran masuk pembuluh darah nggak. Nanti pas sudah di plaster ternyata nggak netes. Repot lah, buka bongkar lagi ya. Jadi setelah masuk kita yakin ini pembuluh darah, barulah kita plaster fiksasi ya. Terus setelah itu scalp kalau pada anak-anak ya, kalau pada anak-anak kita bila perlu kan anak-anak suka tangannya dikasih scalp ya, biar infusnya enggak habis itu Buang sampah. udah buang sampah ya, berarti kita buang sampah, bersihkan seperti biasa. Jadi intinya seperti itu. Makasih Ibu, kalau ada Bapak bilang saya. Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang mungkin kalian bisa mencoba ini dulu, nyoba insersi dulu. Mau tempat lain juga boleh. Tapi kalian mencoba merasakan insersi jarumnya. Besok Jangan dong. Besok kita jam 10 kan ya? Iya. 10 nanti maju satu-satu. Ini sekarang majunya mulai dari checklist 1 sampai selesai ya. Berarti itu sekitar 7 menit. Tapi ini 11 ya. Kalau 11 ya cukup setengah-setengah. Sudah diajarkan. Sudah disusun. Urutannya. Iya. Oh, berarti Maju besok. besok. Berarti besok saya nggak usah manggil, tau, tinggal ini aja. Yo, siapa maju? Ya. Ya. Oke, sip. Woi, Oh. woi. Membersihkan sampah tak ada sampahnya. Kaca bukat itu yang stilet ini. Kaca abokat. Iya, bukat. Bunyinya gimana di situ? Menarik stilet ke arah luar sambil mendorong kateter vena ke dalam sampai masuk vena dan ditandai dengan ada cairan merah di bagian kaca abukat. Kelihatannya itu anu deh, apa namanya? Maksudnya kaca ini mungkin maksudnya ya. Tapi biasanya dia juga kelihatan di ujungnya, kalau apa namanya pengalaman saya itu dia di ujungnya kalau kita tarik dikit itu dia udah kelihatan. Ya. Kalau sampai sini itu ya bisa sih. Karena dia kan kalau pasang infus itu kadang dia sekalian untuk ngambil darah juga kadang. Gitu. Oke, siapa yang mau silakan. Pokoknya intinya sekarang nyoba apa